Amanginang huriani Tuhatta Yesus Kristus ita pukama parminggota peteso hita puka martangyang mahita di bagasan rohat tabe tangyang mahita. Amin. Marende hita sian buku ende akkola nomor 4 ayat 2 rimma hita jongjong. Puji di bagasan guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi perbadia nama no palangit dohot tanoon. Amen. Sanga ise mandok terima kasih ben haulna ido na pasangap konau tuhalak na tigor ngoluna patuduhonot kudo hango haluaan nasional. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na soha tudosan jana parasiroha. Kami paserep rohanami di jolomu, jana kami pangido tuho, sailehen asini rohamu, manggohi rohanami, jana sondangi rohanami, marhite-hite tondimu, ansumur kami tinggal hon sandok dosa nami, jana kami tangion hatamu nabadiai, sai maringanan mahatami di bagasan rohanami, ansomar batu nadenggan kami. Kami pangido sasudenai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Juguk mamu. Kita parade endeta sian buku ende akkola nomor 219 ayat 1. Hatani Tuhan naga begotti nitona di minggu tasadarion imana tersurat di Roma 14 ayat 17. Harana anggo di harajaan debata nada si panganon sanga si inumon na perlu disi tapi hati goran dohot hadamean dohot job ni roha na di lehen ni ton di perbadia do atong raprim mahita mangidogogo tu debatata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami patuluson na humbar tuhatami. Amen. Kita parade endeta sian buku ende akkola
nomor 150 ayat 4. Ita topoti madosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung nalagut dohami di jolomu martangiak tuho nada na mga saon hatigoran nami na mga saon asin ni rohamu nagodangido say asima rohamu mida sandok bangso nami sesama sudedo sa nami say sunggulima rohanami anso muba roha dohot pangalaho nami arani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga taringot tu hasasaan ni dosata. Songonondo hata ni debata murdi pasurat ho doaut tahe marhite dosamu jana dilojai ho au marhite akka hasalaanmu au do manyesa dosamu huampuni ho araniau sendiri nadara au manyipan dosamu di bagasan rohaku asalaanmu nasalpui nadabe paingoti ngototku asangapan ma di debata na diginjang. Amen. Kita parade endeta sian buku ende akola nomor 304 ayat sada. Tabege majolo epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Yakobus 2 ayat 5 lalu tu ayat 13. Epistel kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Dalam perikop, jangan memandang muka. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri,
kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan mereka. Sebab penghakiman yang tak terbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghinaan. Demikian epistel kita pada pagi hari ini. Tapi nagabe patulus hatai mahamu, ulang hum na mananginangi sajo, anso ulang dipototo hamu dirimunu. Amen. Kita parade endeta, sian buku ende akkola, nomor 335 ayat sada, rabrim mahita jongjong. Tau kumaha persaya tai rimma hitamandok, au persaya di debata, amanasun markuaso, namano palangit dotano, au persaya di Yesus Kristus, anak di debatai nasasada, Tuharta nanti tumbuhon iton di parbadia, nani anakon ng bujing-bujing si Maria, namanan parsayaton taran Pontius Pilatus, di parsilakon, mate, nitanom, manuat tubuhan otoru, ngot siya nalak namate di hari patuluhan, manaik tubuh na ginjang, juguk di siamun debata, amanasun markuaso, mula kia musesiani, manguhumi alak na manguludot namate. Apor saya diton di perbadia, sada parlagutan alak Kristen nabadia, pardongan alak Kristen nabadia, asesa ane dosa, angongot ni pamatang, dohot anguluan na somatak. Amen. Juguk mahamu, tabegema tangyang pangondian. Tapasada maruhata martang yang mahita. Debata amanami na marhabangsa di Banua Ginjang. Di majogut ni Arion rodo pehami tu ado pamu mandok mauliate ale Tuhan. Di bain asido tolong ni rohamu, bisa hami seborang imatu hari minggu sadarion ale Tuhan. Tuhan nada maraloja hami mandok mauliate tuho, mangido tuho ale Tuhan, mangido pasu-pasu. Tuhan, pasu-pasu mahami sudi parlagu tamu Bandung. Siandak dana na sekolah minggu. Pasu-pasu di perkembangan tubuhna, di pelajaran ale Tuhan. Nang songon musia ale Tuhan, napo sonoli bulung.
Pasu-pasu perkerejon halahia ali Tuhan. Maulana kuliah ali Tuhan, pergogoi mahalahia ali Tuhan, di nama karejohon aka pelajaranna. Tarmobi may ali Tuhan, di napo sebelum nami ali Tuhan. Nasodapotat pasangan di rokap ni tondina ali Tuhan. Nada lupa hami pasato ni tu ada pamu ali Tuhan. Patudu marokap ni tondina halahia ali Tuhan. Na sesuai tu rohani halahia ali Tuhan. Tarmobi may nasa iman ali Tuhan. Martanya kami Tuhan, tu ina dohot tu ama. Pasu-pasu maparkerjon ni halahia ali Tuhan. Na diulang tangan halahi sigano pari. Lian di halahia torkison hasehaton ali Tuhan. Pada mara bahaya siapa matang ni halahi ali Tuhan. Asadong bohal ni halahi sigano pari ali Tuhan. Tarumobi may bohal, mamuji do pasangap kon guarmi ali Tuhan. Nang sungun musi ali Tuhan majelis parlagutan ke pewandungot Tuhan. Kami pasahat depan tangamu. Na dalo jahami tiap minggu ali Tuhan mangido tuho. Asarapak makubasi hami di bagasmu na badiawan ali Tuhan. Diakka dongan nami majelis na subuhi ro di bagas sasadarion ali Tuhan. Pargogoi ma ali Tuhan. Buka jala tuktuki rohani halahi ali Tuhan. Aso bisa di minggu-minggu menang di ari-ari no arsugot. Rapak kami di bagasmu na badiawan ali Tuhan. Imana makubasi narikot Tuhan kami ali Tuhan. Mangido kami yang lepe hami ali Tuhan tetangga nami. Ima tetangga bagasmu na joroon ali Tuhan. Padahal may sa pikirannya lasida Tuhan niat-niat jahat. Asa bisa kami tiap hari minggu ali Tuhan sangape memuji guarmi Tuhan di bagasmu na badiaon. Ulang adong hambatan na dia pe ali Tuhan. Pos dorohanami tuho ali Tuhan. Lehenomu dorohana yas yalahi ali Tuhan. Martang yang lepe hami si ali Tuhan. Tuna masa di Portibion. Ima kopi 19 ali Tuhan. Sampai sadarion ali Tuhan ada bui lepe hami marpung di bagasmu na badiaon secara tatap muka ali Tuhan. Alai tiap minggu Tuhan, tiap martamia kami ali Tuhan mangido tu jodoh pamu. Asa hatok berlalu sudi ali Tuhan nama saun. Asa rapak marpung hami memuji doh pasangap kon guarmi ali Tuhan. Tarumubi me ali Tuhan di negaraon ali Tuhan. Pemerintah daerah sampai tu pemerintah pusat ima presiden ali Tuhan. Kami buan dapat tangyang nami ali Tuhan. Pasu-pasu halahi ali Tuhan. Asabuy karejo, asabuy mangulahon na denggan ali Tuhan. Ima narikot tu negara namion ali Tuhan. Tuhan, satokin nami ali Tuhan. Bigon nami ma hatami na dipasaha ni nang pendeta nami. Erbor sama tumayang ali Tuhan. Pasu-pasu inang namion ali Tuhan. Asa denggan, asa sikot sudi marjalan hatami dipasahat inang namion Tuhami. Nang susah dia pe ali Tuhan natami. Alai sangat berguna do dihami ali Tuhan ni. Asabuhi hai pahusor-husor di pargolon nami sigano pari ali Tuhan. Di hari-hari neng marsugoto pe ali Tuhan inang nami. Neng mulak tu bano pasogit ali Tuhan. Hapasahat betuho ali Tuhan. Asa denggasu di mardalan sian awal sian pertengahan sampai tu akhir acara adat demi adat ali Tuhan. Mangido hami tuho ali Tuhan. Sudia mardalan rekod acara ninang namion ali Tuhan. Asabuhi musihami di minggu-minggu sangape di bulan-bulan neng ro marpungu di bagasanmu bagasmon na badion ali Tuhan. Mamuji do pasangap kong guarmi ali Tuhan. Nang sungon musi ali Tuhan. Keluarga ninang namion nadong di bona pasogit Tuhan. Kami buan ditang yang nami ali Tuhan. Leh madi halahi panjang numur. Padahal mara bahaya siapa matang doton di halahi ali Tuhan. Tuhan, tak kasih tuturu di botoho. Nah dari terpajujur hami sudi sian hatami. Alai napos dorohanami ali Tuhan. Najak itu mudo tangyang namion. Martangnya kami melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabige majolo hatane debata nagabe ojahan dihita lao palagut haultai. Ima na tersurat di Poda 11 ayat 24. Adong do halak na burju mangalehen tapi mur martamba kayo. Adong do nasun hemat na mur pogos. Ita parade endeta sian buku ende akola nomor 119 ayat sada. Ita lagut mahaulta
naparjolo do napaduahon. Ta pasada marohatta martang yang mahita. Dame na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munu di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Shalom amang inang. Di minggu ta sadarion ima marhite parsauran nadenggan di pasahat do tuhita hatani Tuhan. Di nalaho menyosoi rohatta ima marhite parminggotta dibuat Mesian Yesaya 35 ayat 4 lalu tu ayat 10 songonon mahatani Tuhan hami bacahon ma tuhita saluhutna. Keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belataran. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembarakan di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tasambut ma dohot endeta. Parange di roha
Amang inang na dihaholongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan minggutta sadarion, ima na dipasahat-hatan itu hatta sian Yesaya 35, ayat 4 lalu tu ayat 10, di pasahat do tu hita judulna, patoguma rohamu unang mabiar. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Molo taida judul sanga petopik ni minggutta di bagasan sadarion, natutumay sesuai dohot kebutuhan ni ngolutta nuaing di masa pandemiko. Totu sudedo jol mana mangolu jungada mabiar. Pasti semua orang pernah merasakan yang namanya takut dan khawatir. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini secara khusus di Yesaya 35 ayat 4 dikatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Karena itu adalah janji Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang Yesaya 35 ini adalah kisah kehidupan bangsa Israel di masa pembuangan Babel. Bagaimana hidup mereka itu sudah tidak lagi baik, bagaimana hidup mereka itu tidak lagi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bagaimana moral mereka itu sudah rusak, bagaimana kehidupan mereka itu sudah dipenuhi dengan dosa. Inilah yang membuat, inilah yang menjadi bukti bahwa kehidupan bangsa Israel itu sudah tidak lagi di dalam kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Di firman hari ini dikatakan bahwa bukan hanya tubuh mereka yang benar-benar melakukan kerusakan, tetapi hati mereka, tetapi kehidupan secara totalitas yang mereka punyai benar-benar dikuasai oleh dosa. Dan mereka melakukan peribadahan kepada ilah-ilah lain, mereka mendapatkan penderitaan, mereka merasakan kesusahan hidup, mereka juga sangat tertekan akibat dari perbuatan dosa-dosa mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, itulah alasan Nabi Yesaya menyadarkan umatnya, menyadarkan bangsa Israel bahwa penderitaan itu hadir bukan dari bangsa asing, tetapi dari diri mereka sendiri ketika mereka sudah tidak lagi mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kedatangan Yesaya membawa berita sukacita. Kedatangan Yesaya membawa kabar baik. Kedatangan Yesaya menyenangkan hati bangsa Israel. Karena di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bagaimana Allah akan menjawab setiap kerinduan dan harapan dari bangsa Israel. Itulah yang sangat kita rindukan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita sekarang, ketika Allah menjawab untuk setiap apa yang telah kita mohonkan kepada Tuhan. Memang benar di masa pandemi ini sudah mulai terlihat jawaban dari permohonan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika Yesaya hadir membawa berita sukacita, firman Tuhan hari ini hadir untuk memberikan sukacita kepada kita seluruhnya. Di firman Tuhan hari ini dikatakan Yesaya menggunakan bahasa yang indah, menggunakan bahasa yang teduh untuk menyampaikan keselamatan kepada bangsa Israel melalui kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Betapa sukacitanya pada saat itu bangsa Israel ketika mendapatkan jawaban dari pergumulannya.
Betapa bahagianya pada saat itu bangsa Israel ketika mereka merasakan bahwa akan ada kelepasan di tengah-tengah kesusahan kehidupan mereka. Itulah yang dirindukan, itulah yang menjadi jawaban dari permohonan bangsa Israel kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini dari Yesaya 35 dalam bentuk syair yang indah ingin menyampaikan kepada kita sebagai perenungan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus bersikap ketika ada sesuatu hal yang membuat khawatir, membuat kehidupan kita tidak nyaman. Bagaimana sesungguhnya kita harus memiliki sikap ketika ada pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana respon kita sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita ketika pergumulan kehidupan ada di tengah-tengah proses kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan yang pertama bahwa Allah akan datang. Kalau kita baca ayat 4 dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Artinya di situ Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika bangsa Israel bergumul, ketika bangsa Israel menderita, mereka mengharapkan pembebasan yang daripada Allah. Mereka mengharapkan pelepasan agar bisa ikut merasakan kedamaian. Sehingga di dalam harapan mereka itu, Yesaya menyampaikan hal-hal yang luar biasa kepada bangsa Israel. Di firman hari ini Bapak Ibu yang terkasih dikatakan dan disampaikan kepada kita, kehadiran Yesaya untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan hadir, bahwa kehidupan bangsa Israel akan diperbaharui dengan firman dan kehadiran Allah di tengah-tengah proses pergumulan tersebut. Di firman Tuhan hari ini dikatakan dalam Yesaya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Artinya di situ Allah mau memberikan keselamatan ketika mereka menderita karena ketertekanan dosa. Allah mau memberikan kedamaian kepada mereka supaya mereka terlepas dari tekanan dosa dan juga hal-hal yang membuat mereka menderita. Tetapi kalau Yohanes Pembaptis di Perjanjian Baru mengatakan bahwa bertobat dan berikanlah dirimu untuk dibaptis karena Yesus Kristus telah diutus oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, selanjutnya kita melihat bagaimana Yohanes menyampaikan hal tersebut sehingga kita melihat di dalam kehidupan kita sesungguhnya keselamatan itu sudah tersedia bagi kita semuanya. Sehingga ketika Yesaya pun menjanjikan kepada bangsa Israel Allah akan datang, itulah jawaban dari apa yang kita harapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam ayat 4 ini bangsa Israel mulai merasakan hidupnya yang akan terbebas dari belenggu penderitaan. Amang inang na dihaholongan di bagasan Yesus Kristus, molo adong namasa di tonga-tonga ni ngulutta secara khusus akka arsak ni roha, parukilon ni roha, dohot lan na asing, totu tertekando perasaata. Nadaholan perasaata. Tapi tarida doi sian carata dinalaho mandalani ngolu si ganopari. Artinya di siya manginang berpengaruh do songon dia hita merasakan setiap pergumulan
ketika kita melakukan sesuatu hal. Dan di ayat 4 ini dikatakan bahwa melalui kehidupan bangsa Israel telah diajari, telah dibimbing, telah diarahkan supaya menguatkan hatinya, jangan merasa takut karena akan hadir Allah sebagai pembebas di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah yang menjadi berita sukacita kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Allah datang, ketika Allah sudah ada di dalam hati kita, maka akan ada jaminan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat ayat 5 sampai ayat 4, dikatakan di firman Tuhan hari ini, manusia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada dirinya. Ada yang sampai rela mengeluarkan uang begitu banyak supaya hidupnya terjamin. Dan ada juga yang mengorbankan apa yang dia punya supaya dia mendapatkan jaminan hidup. Tetapi di firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa ketika firman Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita, ketika Allah itu sudah hadir di dalam diri kita, jaminan hidup itu sudah pasti ada. Karena itu adalah janji Allah kepada kita seluruhnya, umat pilihan Allah. Begitu juga dengan bangsa Israel, kepada kita seluruhnya. Kalau kita melihat dari ayat 5 sampai ayat 7, ketika Allah sudah ada di dalam hati kita, ketika sudah ada Allah di tengah-tengah kehidupan kita, maka keselamatan dan penderitaan tidak akan ada lagi. Keselamatan dari penderitaan dan juga dosa pasti tidak akan terjadi lagi di dalam kehidupan kita. Orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, mata air memancar di padang gurun, tanah pasir akan menjadi kolam, tanah kasar menjadi sumber air. Artinya di situ Bapak Ibu yang terkasih, apa yang tidak bisa kita pikirkan manusia akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ketika Allah sudah hadir di perjalanan kehidupan kita. Di firman hari ini banyak yang akan terjadi ketika Allah sudah hadir dan juga ketika Allah akan datang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, inilah jaminan hidup kita di dalam Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, hendaklah kita berharap seperti orang-orang yang haus selalu akan firman Tuhan. Bagaimana diri kita yang tidak baik ini menjadi baik melalui adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di topik hari ini dikatakan, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Itu juga yang dikatakan di ayat 4. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Karena ketika hati kita kuat, ketika rasa takut tidak ada lagi di dalam kehidupan kita, kita sudah menunjukkan bagaimana firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, umat yang ditebus akan hidup menurut jalan Tuhan. Memang benar, sudedo hita memboto akan adingga. Sudedo hita memboto songondia na tersurat di Bibel tahun. Sudedo hita memboto dia do na salah, dia do na benar. Tapi dalam hal pengerjaan, bahat dohita nasala mendalatkon aha natabotoy. Amang inang na dihahulongan di bagasan Yesus Kristus,
Ketika bangsa Israel sudah ditebus, kehidupan mereka itu harus berjalan seturut dengan jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Dosa yang tetap membelenggu kehidupan mereka tidak akan mereka kerjakan. Tekanan karena keberdosaan mereka tidak akan mereka rasakan. Penderitaan yang ada tidak akan terjadi. Karena apa? Karena sudah berjalan di jalan Tuhan dan mereka telah menerima tebusan daripada dosa mereka tersebut. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita melihat Yesaya 35 ayat 4 sampai ayat 10, di ayat 8 sampai ayat 10 firman Tuhan mengatakan, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang-orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dari ayat 8 sampai ayat 10 sangat jelas disampaikan kepada kita. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasi jalan tersebut. Tetapi di firman hari ini dikatakan orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di jalan kudus, dan orang-orang yang akan dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedangkan sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Betapa baik dan betapa menyenangkannya firman Tuhan hari ini yang sampai kepada kita. Ternyata ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika hati kita seluruhnya sudah berserah kepada Tuhan, dan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita kerjakan, ternyata sukacita yang abadi akan meliputi kehidupan kita. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi hidup kita. Bagi manusia yang ada di bumi ini, kegirangan, sukacita, kebahagiaan adalah hal-hal yang sangat diimpikan. Karena melalui kehidupan kita, itu bisa menyenangkan perasaan kita dan juga bisa mengubah cara kita untuk mengekspresikan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi melalui firman Tuhan ini selalu diingatkan kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika bangsa Israel melakukan dosa di tengah-tengah kehidupannya, mereka menderita dan mendapatkan keselamatan. Mari kita belajar dari kehidupan mereka. Ketika kita melawan dan melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Allah, ketika kita merasakan hal-hal yang membuat kita tertekan karena apa yang kita buat, dan ketika kita menerima keselamatan melalui darah Kristus di kayu salib, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang luar biasa yang sangat kita nanti-nantikan adalah kegirangan dan sukacita memenuhi kehidupan kita. Oleh karena itu di firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, sebagai firman yang selalu tumbuh di hidup kita, yang selalu memperbaiki kehidupan kita, yang selalu mengerahkan kita supaya kita mampu menjalani kehidupan kita, marilah melalui firman Tuhan hari ini kita lakukan yang terbaik. Di epistel kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat judulnya, janganlah memandang muka, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi,
Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi dimiliki oleh Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui epistel kita juga hari ini menyampaikan kepada kita bagaimana sesungguhnya firman itu sudah ada di dalam kehidupan kita dan terlihat dari cara kita menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam semua pergumulan kehidupan, di dalam semua penderitaan, di dalam semua yang terjadi di kehidupan kita ini, mari kita ingat firman Tuhan hari ini berkata, kuatkanlah hatimu dan jangan takut. Karena apa? Karena Allah beserta kita. Perintah ini kita jalankan sebagai jalan keluar dan juga sebagai jawaban dari apa yang kita harapkan daripada Tuhan. Dari apa yang kita minta, kita mohonkan kepada Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, mengapa selalu dikatakan kuatkan hatimu. Jangan takut, karena ada Allah yang menyertai kehidupanmu. Begitu juga dengan bangsa Israel yang menyatakan bahwa Allah menyertai kehidupan mereka, bahwa Allah membebaskan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita, bahwa Allah menyertai kehidupan kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Allah tetap menyertai hidup kita. Kemudian di firman Tuhan hari ini dikatakan, kuatkan hatimu, jangan takut. Jangan tergoda dengan dunia ini yang hanya merusak hubunganmu dengan Allah. Kepuasan duniawi bersifat sementara, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kepuasan surgawi bersifat kekal dan tidak akan pernah hilang dimanapun dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu di firman Tuhan hari ini selalu ditekankan kepada kita, kita ingat hanya orang yang diselamatkan, hanya orang yang dibebaskan, yang berjalan, yang memasuki Sion dengan cara bersorak-sorai. Marilah kita bersuka cita karena firman Tuhan ini telah sampai kepada kita. Sebagai suatu jawaban bahwa Allah akan datang membebaskan kita dari segala persoalan kehidupan kita. Amin, kita sambut dengan nyanyian. Amin, amin, amin. Natutudoi say marangolu wana porsayai. Say marangolu wana porsayai. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ma hami pasahat tu adopanmu ale Tuhan. Diurupi hodo hami marhite tondi nasian Tuhan. Dinalaho mandalani pardalanan ningolu nami di bagasan saminggon. Job dorohanami ale Tuhan. Ima marhite ari sadarion na rohami mamuji dohot pasangapkon guarmu di bagas nami masing-masing. Sahat do tuhami hatamu na badia ima marhite nabi Jesaya na mangajari hami na manuturi rohanami na giot rodo Tuhan tutonga-tonga ningulu nami janamian hatani Tuhani
na mangalehen habebason di hami ale Tuhan, mangalehen alus di hami di akka pangiduan nami di tonga-tonga ningulo nami. Ale Tuhan, di bagasan parminggon nami sadarion, marningot do hami hata nong lalu tu hami di bagasan sadaron na mangajari hami, na manuturi hami. Anso Tuhan mana mangalehen gogo di hami, anso bisa hata na badiay hami karejohon di tonga-tonga ningulo nami. Harana marningot do hami ale Tuhan, ikon margogo do hami, aso bisa hami ale Tuhan makarijohon sude tanggung jawab nang dipasaha ni Tuhan di hami. Ale Tuhan patogu maroha nami, pada mabiar sian hami dinalahu mandalani sude akka karejo nami. Anso di bagasan job ni roha ale Tuhan hami karejohon sude akka tugas nong dipasaha ni Tuhan di hami. Pardosa nagodang do hami jumulo sesa dosa pangalusyon nami, anso tama hami menjagit pasu-pasu nasian Tuhan di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 214 ayat sada laus tapapungu mahaulta napatuluhon. Rimma hita jongjong tapasahat ma haul taon tu debataan so di pasu-pasu martangiang mahita ale debata amanami na di Banua Ginjang hodo haroroon ni sude silehen-lehen na denggan dohot silua na sanggam kami pasahat masian na nilehen mi tu hami gabe haul nami tuho sejagit may gabe uap na husus di adopanmu pasu-pasu may jana jagohon anso hami pargunahon haulon lahu patimbulkon harajanmu di tonga-tonga ni parlagutanmu dohot di portibion say ukap marohanami marhite-hite tondimu anso murhami tanda silehen-lehen mi tuhami anso murringgas hami mandokkon tarima kasih tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Ginjang para siroha jana pardenggan basa doho tuhodo tama pasahaton nami puji-pujian dohot hatarima kasihon nami
Madung dilehen ho hatamu na badiai, sesungguli marohanami, ulang tarpodom hami di bagasan dosa nami. Patandahon matuhami godang niholong ni roha, ansomur malungun hami rotu jolomu. Sese sama sudena dosa nami, jana pargogoy mahami dohot tondimi. Anso hami patulus sude nani pangidohon ni hatamu tuhami. Lehen madihami akka parmahan na burju. Apoy maakka na marsak. Pargogoy maakka na gale di hapor sayaan na. Pasonang akka bangso rodi sudena akka pangarajay. Say oloy ma pangiduan namion. Ale Tuhan hara ni asi ni rohamu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di Banua Ginjang, pinorbadia maguarmu. Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di Banua Ginjang songoni muse di tanoon. Lehen madihami panganon nami ganop ari sadarion. Sesama dosa nami, songon hami manyesa dosa nidongan nami na mardosa di hami. Ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoy. Jana jagit hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata mabohina tuho jana asima rohana midaho. Diadopko Tuhan debata mabohina tuho jana di pasaor ma damena tu tondimu. Amen. Selamat hari Minggu madihita amang inang Horas.